Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 1026 di dealer mobil BMW 4S. Manajer umum, Ronan Andrews, melihat pemandangan yang semarak di depan dealer dan berkata dengan ekspresi serius, Bentley 4S memiliki taipan lagi. Orang tersebut bahkan langsung membeli mobil pameran edisi terbatas tersebut. Itu luar biasa. Kapan dealer kami mendapatkan pelanggan besar seperti ini dan membeli seri 7? Ronan meratap. BMW seri 1 adalah model mobil terlaris di dealer. Mobil itu akan berharga sekitar $15.000. Seri 7 yang berharga $150.000 telah dipajang untuk waktu yang lama. Tidak terjual. Jika mobil itu masih ada, dia takut mobil itu akan segera berkarat dibandingkan dengan acara akbar di dealer mobil Bentley 4S. Ronan Andrews merasa seperti sedang bekerja di dealer mobil Captiva 4S. Benar. Dapatkan Leia di sini, mari kirimkan hadiah kepada pelanggan besar dan ucapkan selamat atas pembelian mobil kesayangannya. Dengan cara ini, mungkin pelanggan besar akan datang untuk berbisnis dengan kami. Aman untuk mengakui bahwa manajer umum dari dealer mobil BMW 4S memiliki ketajaman bisnis yang tajam. Segera, Leia Mills kemudian dengan bersemangat berjalan ke arahnya dengan buket di tangannya. Ini akan menjadi mimpi baginya untuk bertemu pelanggan besar di dealer mobil Bentley 4S. Dia sudah melupakan situasi dengan Harvey York. Kenapa dia masih mengingat pecundang ini? Pada saat ini, Harvey diundang ke ruang VIP untuk minum teh di dealer mobil Bentley 4S. Tapi dia tidak meminta banyak orang untuk melayaninya. Sebagai gantinya, dia meminta Leila Darci untuk membawa papan catur. Keduanya sangat asyik bermain catur. Pada saat ini, Leia Mills dan Rosie Dunn masuk bersama manajer umum, Ronan. Setelah Leia Mills masuk ke dalam dan melihat sekelilingnya, dia memikirkan Harvey tiba-tiba dan tanpa sadar bertanya, kemana perginya gelandangan itu? Saya tidak melihatnya dimanapun. Rosie tertawa. Saya mendengar bahwa pelanggan di sini mendapatkan porsi besar dari makanan pelanggan. Banyak orang hampir tidak bisa menyelesaikan satu piring. Pria itu pasti pergi ke bagian belakang dapur untuk mencari sisa makanan. Setelah mendengar spekulasi itu, Leia kemudian tertawa. Kamu mungkin benar. Menurut pengalaman saya, dia pasti sangat menikmati makanannya. Dia bahkan mungkin sudah makan kenyang untuk makan malam. Tidak hanya orang-orang miskin ini yang tidak membeli BMW kami yang terhormat, tetapi mereka juga tidak menunjukkan rasa malu. Hanya tahu bagaimana memanfaatkan hal-hal. Pada saat ini, manajer umum, Ronan, yang berdiri di depan mereka, berbalik dan dengan tenang berseru, cukup, jaga lidahmu ketika kita berada di dealer mobil Bentley 4S. Jika kami entah bagaimana menyinggung pelanggan besar, saya akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi setelahnya. Setelah melihat manajer umum marah, Leia dan Rosie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kenyataannya, keduanya sudah merasa sedikit tidak nyaman setelah memasuki dealer. Tidak ada alasan lain. Tempat itu terlalu mewah bagi mereka. Satu Bentley dapat dengan mudah berharga sekitar $150.000. Mereka bahkan tidak berhak menjadi pramuniaga di sana, apalagi menjadi pelanggan. Mereka berperilaku tinggi dan perkasa saat berada di dealer mobil BMW. Tetapi mereka merasa seperti pelayan setelah datang ke sini. Pada saat ini, prosedur untuk mengambil mobil sudah selesai. Semua staf di dealer mobil Bentley 4S dikirim dan dengan hormat mengundang Harvey keluar. Mata Ronan berbinar. Dia tidak terlalu memikirkan apapun dan bergegas menuju Harvey untuk menyerahkan bunga kepadanya. Selamat siang, Pak. Saya adalah manajer umum dealer mobil BMW 4S. Saya mendengar bahwa Anda membeli mobil kesayangan Anda. Oleh karena itu, saya mewakili semua staf di dealer mobil BMW untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Jika Anda punya waktu,
Anda dapat melihat ke tempat kami dan memberi kami panduan untuk pekerjaan kami. Ronan sangat bersemangat setelah pidatonya. Jika pelanggan besar itu mengangguk, dia mungkin kaya raya hari itu. Tetapi pada akhirnya, Harvey acuh tak acuh. Bab 1027, Ronan Andrews ketakutan setelah melihat wajah dingin Harvey York. Dia kemudian tanpa sadar berkata, "Tuan yang terhormat, saya tidak bermaksud apapun selain mengucapkan selamat kepada Anda. Jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, tolong jangan pikirkan itu." Ronan kemudian dengan cepat membungkuk dan meminta maaf. Dia tiba-tiba teringat bahwa beberapa orang besar sangat menuntut. Mereka tidak ingin ada orang yang meminta mereka seperti ini secara tiba-tiba. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah bertemu dengan karakter besar dengan kepribadian yang aneh. Buru-buru, "Kemarilah dan minta maaf kepada pria ini sekarang juga." Leah Mills dan Rose Dunn bergegas maju. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat pada apa yang disebut pelanggan besar, kedua mata mereka menjadi gelap, hampir pingsan. Harvey York. Dia adalah Taipan yang membeli Bentley edisi terbatas. Pria yang kami pikir miskin, Harvey York. Dia datang untuk membeli mobil. Yang paling penting adalah dia menghabiskan semua uang itu dalam sekejap. Mobil $900.000 langsung dibeli tanpa berpikir. Mata Leah hanya melihat kegelapan di depannya. Manajer umumnya tidak akan berani mengeluarkan kentut di depan pria ini. Dan dia baru saja mengusir pria itu dari dealer tadi. Tubuh Leah meneteskan keringat dingin. Dia tidak akan berani memikirkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya jika manajer umum mengetahui apa yang terjadi. Pada saat ini, Ronan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Harvey terlalu dingin. Dia memelototi staf dealer mobil BMW seolah-olah mereka adalah serangga bodi tanah. Berbicara secara logis, tidak ada yang akan memiliki sikap seperti itu jika dia diberi selamat oleh seseorang. Tanpa berpikir dua kali, pandangan Ronan beralih ke ajudan terpercaya dan diam-diam bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Ajudan terpercaya itu mengenali penampilan Harvey. Wajahnya kemudian kehilangan semua warna. Dia datang ke arah Ronan dan memberitahunya apa yang telah terjadi sebelumnya. "Apa?" Ronan hampir batuk darah setelah mendengar apa yang terjadi. Tidak hanya pelanggan besar yang datang ke dealer mobil BMW 4S, tetapi Leah juga mengusirnya. Orang bodoh yang tidak berbakat ini. Pada saat berikutnya, Ronan kemudian berdiri tegak dan menampar wajah Leah. Dia kemudian berseru dengan marah, "Bajingan, manajer umum Andrews. Itu tidak disengaja." Tamparan. Ronan menggertakkan giginya, sementara dia memberikan tamparan lagi di wajahnya. "Kamu tidak hanya mengusir pelanggan besar dari dealer kami, tetapi kamu juga berpura-pura menjadi tinggi dan perkasa. Jika aku terus terang, kalian berdua hanyalah pramuniaga. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari orang lain? Bajingan." Setelah memarahi mereka, dia kemudian menampar wajah Leah belasan kali, membuat wajahnya bengkak seperti babi. Leah benar-benar ketakutan. Dia tidak akan berani memiliki perasaan menjengkelkan. Dia akan berlutut. "Mengapa Anda sekaya ini, Sir York? Mengapa Anda sangat berhati-hati tentang hal itu?" Menyesali. Sangat menyesal. Tapi tidak ada obat untuk menyembuhkan penyesalan. Pada saat ini, seluruh staf di dealer mobil BMW 4S memelototinya. Mereka sangat ingin memukulinya sampai mati pada saat itu. Karena dia, dealer mobil BMW 4S, bahkan mungkin telah menyinggung keseluruhan lingkaran sosial atas Bootwood. Lagi pula, orang kaya datang berkelompok, kata mereka. Pria di depannya mungkin hanya membutuhkan satu kata untuk dealer mereka untuk tidak pernah menjual mobil lagi. Tanpa pikir panjang, semua orang bergegas ke depan untuk menampar wajah Leah dengan marah. Tamparan. Bab 1028. Akhirnya, bahkan gigi Leah Mills telah ditampar dari mulutnya.
Ronan Andrews bahkan menendangnya ke tanah, membuatnya berlutut di depan Harvey York. Tuan, saya sudah menghukum orang bodoh yang bodoh ini. Sekarang, saya hanya meminta pengampunan Anda. Bahkan Ronan hampir berlutut. Dia tahu lebih dari yang lain bahwa orang besar seperti Harvey berpotensi menghancurkannya. Jika dia bangkrut, karena orang bodoh yang bodoh seperti Leah, dia lebih suka membenturkan kepalanya berulang kali ke dinding. Pada saat ini, Harvey kemudian berkata dengan tenang, "Saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Pokoknya, jangan menghalangi jalanku, aku agak terburu-buru." Ledakan. Petir di siang hari pada saat ini. General Manager Ronan Andrews sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir pipis di celana. Dia dengan cepat berkata pada saat berikutnya, "Tuan York, saya jamin bahwa saya akan memecat Leah dan yang lainnya dan mereka akan masuk daftar hitam industri. Bukan hanya BMW, seluruh kota mobil Goodwood bahkan tidak akan merekrut mereka." Leah dan yang lainnya hampir pingsan lagi setelah mendengar kata-kata itu. Dipukuli dan ditampar bukanlah apa-apa. Tapi mereka akan habis jika dipecat, dan nama mereka juga masuk daftar hitam. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka kehilangan pekerjaan bergaji tinggi? Mereka akan memiliki setidaknya $150.000 per tahun, dan masing-masing dari mereka memiliki hipotek dan pinjaman mobil atas nama mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Ini adalah hukuman terbesar yang pernah mereka miliki. Pada saat ini, manajer umum dealer mobil Bentley 4S membuka mulutnya pada waktu yang tepat. "Terus terang, kami hanya menjual produk di sini. Prinsip melakukan bisnis ini adalah bahwa semua pelanggan adalah raja. Jika Anda tidak dapat mengikuti prinsip sederhana seperti ini dan bertindak tinggi dan perkasa, Anda bahkan tidak cocok untuk bekerja di industri ini." Sebuah apel busuk merusak seluruh keranjang. Itulah mengapa aku mendukung ini. Porsche kedua ini juga. Benz juga. Segera, perwakilan dari merek mobil yang berkumpul di sekitar mengungkapkan pendapat mereka pada saat itu. Pemandangan itu membuat wajah Leah dan yang lainnya menjadi ungu. Kata-kata Ronan sebelumnya hanyalah pernyataan untuk Harvey yang mungkin saja tidak mengakui seluruh industri. Tapi sekarang begitu banyak perwakilan untuk merek mobil angkat bicara. Ini berarti Leah dan yang lainnya tamat di industri ini. Setidaknya di Goodwood, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat berikutnya, Leah merangkak ke arah Harvey dan mulai merendahkan diri. "Tolong, Tuan York. Aku hanya tidak tahu. Tolong biarkan aku pergi, aku menjadi bawahanmu sebelumnya." Harvey kemudian mengejek dirinya sendiri. "Aku hanya gelandangan. Saya tidak punya hak untuk berbicara dengan Anda." Dia pergi untuk mengambil mobilnya setelah dia selesai berbicara. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, wajah Leah kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tidak ada kesempatan. Ronan berjalan ke depan, menendang Leah di wajahnya, dan kemudian memarahinya. "Kami menyuruhmu inyahlah. Berhentilah mengoceh. Di mana keamanannya? Keluarkan kotoran-kotoran ini dari sini." Di perusahaan Silver Nimbus, Mandy Zimmer berdiri di pinggir jalan sambil terdiam. Itu adalah waktu puncak untuk keluar dari pekerjaan. Dia bergegas untuk kembali ke rumah, tetapi sudah lama sejak dia melihat taksi. Dia sudah menjual Porsche-nya kembali di Niumi sebelumnya. Dia mulai menyesali keputusannya saat ini. "Seharusnya aku membawa mobil ke sini. Mungkin aku harus mencari waktu untuk membeli mobil lain." Mandy menghela napas. Tepat ketika dia sedikit tidak berdaya, BMW seri 7 tiba-tiba berhenti tepat di sampingnya. Seorang pemuda yang terlihat cukup tampan menurunkan kaca jendela mobil dan tersenyum. "Hei seksi, kemana tujuanmu? Apakah kamu butuh tumpangan?" Bab 1029, terima kasih. Tapi aku akan mendapatkan taksiku. Mandy Zimmer menolaknya bahkan tanpa berpikir dua kali. "Seksi,
Aku pikir kamu salah. Saya bukan orang jahat. Aku melihatmu keluar dari gedung Silver Nimbus. Saya bekerja di gedung Regency tepat di samping gedung Anda. Saya wakil direktur Departemen Proyek untuk Regency Enterprise, Grand Brick. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama segera. Dia turun dari mobilnya di tengah pidatonya. Aman untuk mengakui bahwa dia memang tinggi dan tampan. Dia tampak sangat sopan dan lembut pada saat itu ketika dia mengeluarkan kartu nama dengan aroma parfum yang samar dan menyerahkannya kepada Mandy. Dia datang dengan persiapan. Dia bertemu Mandy di sore hari. Secara kebetulan, dia benar-benar kagum. Dia telah menunggu sampai malam untuk kesempatan akhirnya lebih dekat dengannya. Ketika dia keluar dari mobilnya, dia bahkan mengirim foto Mandy Zimmer berdiri di pinggir jalan ke kawanan bajingannya dan mengumumkan bahwa dia akan mendapatkan wanita ini malam itu. Mandy terlalu sopan. Dia hanya bisa mengambil kartu nama dan menyerahkan miliknya pada saat itu. Bagaimanapun, keduanya berada di lingkaran bisnis yang sama. Ini adalah kesopanan umum bagi para pebisnis. Mata Grant berbinar setelah melihat nama Mandy di kartu nama. Jadi, Anda adalah CEO Silver Nimbus Enterprise, Mandy Zimmer. Kebetulan sekali. Regency Enterprise juga merupakan perusahaan konstruksi. Sepertinya kita memiliki banyak hal untuk didiskusikan di masa depan. Benar, saya baru saja membeli BMW seri 7 ini, biayanya sekitar $150.000. Yang paling penting adalah tidak ada yang duduk di kursi penumpang sebelumnya. Saya pikir akan sangat cocok jika Nyonya Zimmer menjadi orang pertama yang duduk di dalamnya. Tidak dibutuhkan. Mandy bersikap sopan. Aku akan mendapatkan taksiku sebentar lagi. Oh, Nyonya Zimmer. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda pikir saya akan menggigit Anda nanti? Kamu bahkan tidak mau masuk, bahkan jika aku mengundangmu dengan baik, Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya di sini. Grant berpura-pura marah. Bagaimana dengan ini? Jika Anda mau ikut dengan saya akan mengajak Anda makan malam di restoran The Spinning di Woodpool Tower sebagai tanda terima kasih. Bagaimana suaranya? Harus diakui. Grant adalah pria yang cukup tampan dan dia memiliki cukup banyak uang saat masih muda. Yang paling penting adalah dia tahu cara menggoda wanita. Jika ada wanita yang tidak tahu cara menolak orang, dia mungkin bisa memainkannya di telapak tangannya. Tapi Mandy Zimmer menjawabnya dengan sungguh-sungguh, "Tidak perlu, saya tidak suka makanan di sana." Grant kemudian tersenyum tipis. "Jika kamu tidak menyukainya, kita akan pergi kemanapun kamu pilih." Baiklah, ini jam sibuk sekarang, Anda tidak akan dapat menemukan taksi, masuk saja. Hati Grant menjadi lebih dingin pada saat itu, dia hanya tidak menunjukkannya. Di matanya, Mandy hanya berpura-pura dingin dan tidak berperasaan. Di tengah pidatonya, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Mandy, berpikir bahwa akan ada daya tarik emosional untuk memainkan trik semi-obsesif seperti itu. Berbunyi. Pada saat ini, suara klakson yang keras bergema mengejutkan Grant sampai-sampai dia hampir melompat. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat Bentley baru diparkir di belakangnya. Bahkan Mandy tanpa sadar menoleh untuk melihat dengan baik. Semua orang di sana berpengetahuan. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah Bentley Shamrock edisi terbatas dengan harga dasar hampir $900.000. Dibandingkan dengan BMW seri 7, Bentley berada di liga tersendiri. Pada saat ini, jendela Bentley diturunkan dan memperlihatkan wajah yang familiar bagi Mandy Zimmer. Bab 1030. Harvey York bahkan tidak menatap ke arah Grand Brigade dan melambai pada Mandy Zimmer. "Sayang, cepat masuk, mari kita pulang." Meskipun Mandy sedikit membeku sesaat, dia segera tersadar dan masuk ke mobil. Ketika lampu belakang mobil terlihat, barulah Grant kembali sadar. Suami wanita ini sekaya ini. Dia mau beli mobil $900.000 saja.
Mobil itu lebih mahal dari rumahku. Tidak, saya mendengar bahwa pria itu adalah menantu yang tinggal, jadi itu berarti mobil itu miliknya. Hanya dalam hitungan detik, mata Grant hanya menunjukkan keserakahan tertinggi. Dia hanya berpikir tentang tidur dengan Mandy sebelumnya. Tapi kemudian pikirannya berubah. Sekarang, dia ingin menendang Harvey keluar dan menggantikannya. Dia yakin dengan kemampuan dan bakatnya, dia bisa lebih dekat dengan Mandy Zimmer. Wanita itu dan kekayaan yang dia miliki semuanya akan menjadi miliknya. Di dalam mobil, Mandy bingung. Mobil itu terlalu mahal. Itu lebih high-end dibandingkan dengan Porsche. Dia belum pernah naik salah satu mobil itu sebelumnya. Harvey, dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Kamu harus mengembalikannya dengan cepat sebelum jatuh tempo. Mandy tidak menyangka Harvey mampu membeli mobil itu. Harvey tersenyum dan menjawab, "Sayang, aku membelikan ini untukmu. Kamu cukup sibuk akhir-akhir ini dan membutuhkan transportasimu sendiri. Saya pikir mobil itu cocok dengan statusmu." Hah? Betulkah? Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Mandy terkejut. Harvey menjawabnya dengan samar, tetapi memberinya sertifikat layak jalan. Ia terkejut melihat namanya tertera di sana. Mobil 900.000 ini tiba-tiba atas namanya. Di rumah, Simon Zimmer, Lillian Yates, dan Zentia Zimmer mendapat kabar tentang Bentley di meja makan. Zentia merasa acuh tak acuh, lalu berkata sambil terkekeh, "Kakak ipar, karena kamu sudah membelikan kakakku mobil, kamu harus membelikanku juga. Saya ingin Ferrari 488. Harvey memandangnya dan menjawab, "Tentu, saya akan membelikanmu jika kamu bisa masuk ke universitas yang bagus." "Terima kasih, kakak ipar." Zentia melompat, lalu memeluk leher Harvey dan mencium pipinya. Mandy tertawa terbahak-bahak setelah melihat pemandangan itu. Berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bahwa saudara perempuannya berhubungan baik dengan suaminya. Tapi wajah Simon dan Lillian berubah menjadi gelap seperti malam. Mereka tidak percaya bahwa Harvey hanya bisa memberikan mobil mahal seperti itu kepada Mandy. Dan melihat bahwa Cynthia memiliki hubungan yang baik dengan Harvey. Kepala mereka terasa seperti terbelah. Bagaimana jika putri bungsu mereka dijodohkan dengannya? Ada harapan untuk putri sulung mereka. Tetapi mereka masih berusaha mengandalkan putri bungsu mereka untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tanpa pikir panjang, keduanya berhenti makan malam. Simon kemudian memelototi Harvey dengan tajam. "Harvey, katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Lillian juga menimpali dengan ekspresi serius. "Apakah kamu tidak mencoba membohongi kami? Jika kamu melakukannya, kami akan menendangmu keluar dari keluarga." Harvey memikirkannya dan kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui beberapa hal. Dia kemudian menjawab dengan nada serius, "Bu, Ayah, yakinlah, uang untuk membeli mobil itu bersih. Akulah yang mendapatkannya juga. Saya mendapatkan mobil tadi siang. Lihat, ini kwitansinya." Di tengah pidatonya, dia menunjukkan tanda terima di depan Simon dan Lillian. Setelah melihatnya, keduanya masih merasa curiga. $900.000 hanya dengan satu sapuan? Dari mana Harvey mendapatkan semua uang ini? Pada saat ini, Mandy tiba-tiba bertanya, "Harvey, apakah kamu mendapatkan uang ini dari orang lain?" Bab 1031. Hah? Apa yang terjadi di sini? Mandy Zimmer menjelaskan situasi tentang seseorang yang memperdagangkan sewa gedung perkantoran selama 10 tahun untuk sebuah villa. "Harvey, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa villa itu gratis? Anda tidak menyimpan uangnya sesudahnya, bukan?" tanya Mandy. Tidak perlu bertanya, dia menyimpan uangnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki $900 di sakunya, apalagi $900.000
untuk sebuah mobil. Sepertinya Lilian Yates mengerti apa yang telah terjadi. Lilian ingin menampar Harvey di wajahnya. Tetapi dia akhirnya menahannya karena Harvey menghabiskan uangnya untuk Mandy. Mandy menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat pelipisnya segera setelah itu. Orang lain mungkin tidak keberatan Harvey menyimpan uangnya. Tapi Mandy ingin membalas budi kepada orang itu entah bagaimana, dan sepertinya Harvey telah merusak kesempatan itu. Dia berpikir bahwa suaminya telah membaik sejak saat itu. Tetapi dia merasakan sedikit kekecewaan sekali lagi. Melihat ekspresi Mandy, Harvey tahu bahwa dia hanya akan lebih kecewa jika dia terus menjelaskan. Dia hanya bisa menjaga ibu. Mandy masih marah pada Harvey keesokan harinya. Dia pergi ke perusahaannya bahkan tanpa berbicara dengan Harvey. Ketika dia tiba, dia mendapat berita. Lokasi konstruksi sedang dalam masalah. Para pekerja proyek Silver Nimbus Mountain Resort telah bekerja lembur selama beberapa hari terakhir untuk bergegas menuju kemajuan. Karena itu, Mandy Zimmer bahkan membayar biaya lembur. Tapi ada yang tidak beres di suatu tempat. Departemen terkait pergi untuk memeriksa lokasi konstruksi dan mengatakan bahwa kualitas pekerjaan di bawah standar. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Mustahil. Tim konstruksi ini top of the line di seluruh negeri. Agen desain profesional juga membuat desainnya. Dan bahannya juga berkualitas bagus. Kami sedang membangun proyek sesuai dengan villa-villa berperingkat teratas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang salah? Setelah mendapatkan berita itu, semua orang di Silver Nimbus Enterprise benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mandy memijat pelipisnya, lalu menghela napas. Seseorang mencoba menjebak kita. Mandy merasa seperti dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Oscar Armstrong. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort sempat cukup populer. Tetapi dalam keadaan seperti itu, wajar jika para pesaingnya cemburu. Yang disebut masalah kualitas ini mungkin seseorang yang mencoba membuat berita palsu. Mandy bahkan sudah memikirkan beberapa tersangka. Tapi sebelum Mandy bisa mulai menangani situasinya, berita telah menyebar kemana-mana seperti api. Setiap outlet berita besar sudah mulai menyebarkan berita. Villa yang dibeli Oscar Armstrong di Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Bahan baku yang lebih rendah digunakan dalam kemajuan proyek, dan pekerja konstruksi sangat dirugikan karena villa-villa runtuh. Yang disebut Silver Nimbus Mountain Resort adalah tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhmu? Atau hanya proyek jerigen? Segala macam berita telah menyebar dan Woodward mendidih. Aman untuk mengatakan bahwa bahkan negara H sedikit mendidih karena Oscar sebelumnya. Bahkan orang-orang dari tempat seperti Walsing dan Mordu datang untuk membeli villa dari Gunung Silver Nimbus dengan koneksi mereka. Aman untuk mengatakan bahwa Silver Nimbus Enterprise telah menjadi pemula baru di real estate Woodward karena ini. Dilihat dari perkembangannya, tidak akan ada masalah untuk saat ini untuk mendaftarkan properti. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa akan ada masalah besar hanya dalam beberapa hari. Apa ketakutan terbesar dalam bisnis konstruksi? Itu akan menjadi reputasi yang buruk. Jika semua orang berpikir bahwa perusahaan menggunakan bahan yang cacat, mereka akan selesai. Tak seorang pun akan membeli apapun dari mereka, tidak peduli seberapa bagus tempat dan iklan mereka. Itu bahkan akan menyebabkan gelombang orang yang meminta pengembalian uang atas pesanan rumah mereka. Segera menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan manapun. Bab 1032, pukul 10 pagi. Manajemen perumahan dan sistem keamanan Woodward telah mengambil tindakan. Bahkan beberapa manajer di tim konstruksi langsung dibawa pergi oleh polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa semua kredensial perusahaan akan dicabut dan menghentikan semua operasi perusahaan. Ketika berita itu menyebar, perusahaan Silver Nimbus lumpuh.
Mandy Zimmer sedang dalam rapat perusahaan. Semua orang sedang menyusun strategi, tetapi pintu ruang pertemuan ditendang dengan keras pada saat ini. Siapapun yang bertanggung jawab, silakan ikut kami. Kami adalah gugus tugas yang dibentuk oleh beberapa sistem penting untuk menyelidiki situasi perusahaan Anda. Pria yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah komandan kedua dari kantor polisi umum South Leggett, Alex Swift. Dan orang-orang yang datang bersamanya berasal dari sistem manajemen perumahan South Leggett, sistem keamanan, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang sangat profesional dan besar di departemen khusus mereka. Aman untuk mengatakan bahwa situasi resor Gunung Silver Nimbus melibatkan kepentingan banyak orang. Bahkan beberapa karakter besar di Walsing secara terang-terangan atau diam-diam memperoleh hak untuk membeli rumah melalui koneksi. Deposito mereka juga sudah dibayar. Sekarang, setelah kejadian besar seperti itu terjadi, pemerintah South Leggett harus mengirim satuan tugas untuk memberikan pernyataan kepada karakter besar. Jelas bahwa Mandy tidak berpikir bahwa hal-hal akan meningkat sejauh ini. Dia hanya bisa tanpa sadar berdiri dan bertanya, "Saya Mandy Zimmer, CEO Silver Nimbus Enterprise." Alex Swift kemudian menjawab dengan wajah tanpa pamrih, "Saya ketua tim gugus tugas ini. Alex Swift dari kantor polisi umum South Leggett. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Kami menduga bahwa Silver Nimbus Enterprise menggunakan material yang lebih rendah untuk keuntungan Anda dan untuk mempercepat kemajuan, menyebabkan kerusakan besar. Kami tidak. Bahan yang kami gunakan adalah yang terbaik." Mandy langsung membantahnya. "Terbaik? Lalu, mengapa sebuah bangunan di lokasi konstruksi roboh? Anda mengatakan kepada saya bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan itu terjadi." Alex bertanya sambil menatap Mandy dengan dingin. "Kami juga tidak tahu. Tetapi bisakah Anda memberi saya sedikit waktu untuk menghormati paman saya, Keitiates? Saya akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh dan memberi Anda pernyataan yang adil." Mandy bingung, dia harus menyebutkan Keitiates pada saat itu. "Keitiates adalah pamanmu?" Alex bertanya tanpa sadar. Tapi dia tertawa dingin setelah beberapa saat. "Keitiates adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri di pemerintahan. Saya akan jujur dengan Anda. Dia menangani urusan besar ini. Dia sudah memberitahuku tentang itu. Semua manusia sama di mata hukum, tidak peduli siapa yang melakukan hal keji ini, kami akan menyelesaikan ini secara hukum. Itulah mengapa saya meminta Anda semua di Silver Nimbus Enterprise untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Terutama departemen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi, ikut dengan kami ke kantor polisi segera." Karyawan Silver Nimbus Enterprise semua menggigil ketakutan setelah mendengar kata-kata Alex. Mereka di sini untuk mendapatkan uang dari perusahaan itu sendiri, tetapi mereka bahkan mungkin dijebloskan ke penjara, bahkan sebelum mereka bisa mendapatkan uang, semua orang ketakutan. Wajah Mandy memburuk dan menjawab, "Pemimpin tim Swift, saya harap Anda dapat mengungkap kebenaran. Orang-orang di perusahaan tidak memiliki kesalahan sama sekali, itu termasuk bahannya juga. Bahkan senior Oscar Armstrong membeli properti di sini. Bagaimana kita berani menggunakan bahan yang lebih rendah? Seseorang pasti telah menjebak kita kali ini. Anda harus memberi kami keadilan." Bab 1033, apakah begitu? Bisakah Anda menjamin bahwa materi tidak memiliki masalah sama sekali? Kamu harus tahu bahwa situs konstruksimu menggunakan 10 ton bahan setiap hari. Bisakah Anda, CL, bahkan mengawasi semua orang setiap hari mengenai senior Oscar Armstrong? Apakah karena Anda tahu bahwa dia membeli properti di sini sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menjualnya? Itu sebabnya Anda mencoba mengambil jalan pintas dan mendapatkan uang kotor? Sudah kubilang, ada banyak orang yang memesan villa darimu. Jika kami menemukan bahwa ada masalah kualitas dengan villa Anda akan selesai.
Anda melakukan hal yang sama dengan menyinggung banyak hal besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di lingkaran bisnis lagi. Alex Swift tertawa dingin saat menyampaikan pidatonya, membuat wajah Mandy Zimmer kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa menyangkal pada saat ini adalah sia-sia. Karena sesuatu memang terjadi di lokasi konstruksi. Pada saat ini, orang-orang dari kantor polisi Bookwood datang. Siapa orang yang bertanggung jawab atas semua ini? Kami menerima laporan anonim bahwa Silver Nimbus Enterprise telah mengabaikan kehidupan manusia, memberikan keluarga korban $150.000 untuk menutupi masalah kualitas, berharap keluarga tidak menyebabkan keributan besar. Mereka tidak mematuhi hukum. Apa? Mandy tercengang dengan label besar di kepalanya saat itu. Kapan dia bahkan meminta seseorang untuk memberikan uang kepada orang-orang? Di samping, Alex tersenyum dingin dan berkata, "Aku mengerti. Tidak heran, Anda dapat bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada masalah dengan kualitas Anda. Kamu sudah mengirim orang untuk menyuap keluarga korban untuk mencoba dan menutupi kebenaran." Mandy menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak mengirim siapapun." "Lalu, siapa ini?" Polisi dari kantor polisi Bookwood mengeluarkan teleponnya, lalu memutar video. Orang dalam video itu memberikan sekarung uang tunai kepada pria di tempat tidur yang sakit. Mandy melihat lebih dekat, lalu duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Lillian Yates, orang yang memberikan uang itu, tidak lain adalah Lillian. Yang berarti bahwa Mandy tidak terbantahkan. Lillian mungkin ingin membantu Mandy menyelesaikan masalah setelah mendengar berita itu. Tetapi seseorang telah merekam semuanya pada saat itu. Ini adalah bukti kuat. Bukan hanya kualitasnya yang rendah, tetapi Anda juga mencoba menyuap keluarga korban. Perusahaan seperti ini seharusnya bangkrut. Begitu berita itu menyebar, perusahaan real estate lokal di Bookwood mengincar Silver Nimbus Enterprise. Itulah mengapa untuk sementara waktu, seruan marah terdengar di mana-mana. Seluruh bisnis untuk Silver Nimbus Enterprise juga sangat terpengaruh. Bahkan orang-orang dengan cepat menghancurkan kantor penjualan yang baru saja direnovasi. Orang-orang yang berlomba-lomba membeli rumah, semuanya menginginkan pengembalian uang. Untuk sementara waktu, departemen penjualan membuat mereka bingung. Selain itu, bahkan Oscar Armstrong sangat terpengaruh. Beberapa media bahkan mengatakan bahwa Oscar menerima biaya dukungan yang sangat besar. Itu sebabnya dia memerankan adegan itu saat itu. Dia tahu ada masalah kualitas dengan resor Gunung Silver Nimbus. Tapi dia tetap menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berpura-pura membeli villa. Dia hanya bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk meningkatkan proyek. Benar-benar tidak tahu malu. Bab 1034, segera. Alex Swift membawa Mandy Zimmer bersamanya untuk bekerja sama dalam penyelidikannya. Seluruh manajemen dan operasi perusahaan telah mengalami kekacauan total, situasinya benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, biasanya, Oscar Armstrong masih berkunjung. Dia tidak pergi selama beberapa hari terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, beberapa suara bergema di lorong. "Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu perlu diam di rumah sakit?" Oscar Armstrong memberi isyarat kepada seorang perawat di sampingnya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi pada saat ini, beberapa orang bergegas ke ruangan, mereka adalah jurnalis media. "Armstrong Senior, kami mendengar bahwa Anda telah menerima biaya dukungan senilai jutaan dolar untuk berakting dengan mereka di lokasi konstruksi. Apakah itu benar? Kamu sudah tahu bahwa ada masalah kualitas dengan resor Gunung Silver Nimbus. Benarkah itu? Tapi kamu masih memilih untuk menjadi juru bicara mereka karena uang, dan kamu memilih cara itu untuk membuat resor Gunung Silver Nimbus lebih populer. Tapi ada yang salah dengan proyek yang dipenuhi jerigen karena mereka mempercepat kemajuan. Dan ada konsekuensi yang parah karena ini.
Apa pendapat Anda tentang ini? Pada saat ini, mikrofon jurnalis ditempatkan tepat di depan wajah Oscar. Ini adalah berita besar dan akan meledak. Para jurnalis tidak menghormati Oscar sebagai puncak profesi medis, mereka hanya ingin terkenal. Beberapa keluarga datang pada saat ini, lalu menunjuk hidung Oscar sambil memarahinya. Oscar Armstrong, bajingan, jika bukan karena Anda pergi ke lokasi konstruksi, anak saya akan baik-baik saja. Anda tahu bahwa ada masalah kualitas, tetapi Anda tidak menghentikan proyek, namun Anda terus mengiklankannya. Anda mengabaikan kehidupan manusia di sini. Orang-orang sepertimu telah dibutakan oleh uang. Kamu tidak layak dengan jas putih yang kamu kenakan. Segera, tidak hanya keluarga mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitar, tangisan kemarahan mereka tidak berhenti juga. Mereka semua termotivasi oleh orang lain. Mereka berpikir bahwa Oscar Armstrong harus mengambil tanggung jawab besar untuk urusan ini. Apa yang terjadi di sini? Oscar tercengang. Armstrong senior, villa yang Anda beli telah runtuh ketika dibangun di tengah jalan tadi malam. Beberapa pekerja terkubur di bawah reruntuhan. Meskipun mereka semua diselamatkan dari puing-puing, satu pekerja terluka parah, dan pekerja tersebut saat ini dirawat di rumah sakit ini. Situasinya mengerikan, perlu melakukan operasi kraniotomi sesegera mungkin. Jika tidak, dia memiliki kemungkinan mati. Seorang dokter dengan cepat berjalan ke depan dan memberitahu Oscar apa yang terjadi. Apa? Hal ini terjadi. Oscar segera berdiri. Atur operasinya, Stat. Aku akan melakukannya sendiri. Mata para dokter dan perawat berbinar setelah mendengar kata-kata itu. Tak seorang pun di rumah sakit rakyat Bukut yang berani melakukan operasi ini. Tetapi dengan Oscar melakukan operasi sendiri, operasi itu mungkin. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga yang hadir mulai memarahinya sambil menunjuk tepat ke hidungnya. Kamu bajingan yang tidak peduli dengan kehidupan manusia, jangan berani-berani menyentuh anakku. Ya, suami saya berada di ranjang kematiannya. Tetapi Anda bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk menyembunyikan kebenaran. Tentunya Anda hanya akan membunuhnya di meja operasi. Anda dapat melakukan apa saja jika melibatkan uang, tidak ada etika medis dengan Anda lagi. Keluarga-keluarga itu gelisah. Seseorang bahkan mengambil asbak dan menghantamkannya ke kepala Oscar. Adegan itu dalam kekacauan total pada waktu itu. Oscar lamban. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini selama bertahun-tahun di bidang medis. Bab 1035. Oscar Armstrong adalah orang top di bidang medis. Biasanya, ketika dia ingin melakukan prosedur, banyak karakter besar akan berlutut untuk memohon padanya. Tapi seseorang tidak percaya padanya hari itu, sebaliknya mereka ingin dia membayar dengan nyawanya. Bahkan Oscar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Yang paling penting adalah dia paling mempercayai Harvey Yard. Dia adalah kepala instruktur untuk kamp pedang, sebuah mitos yang bertahan melawan 5 negara, terkuat sendirian, benar-benar sebuah legenda. Bagaimana mungkin orang seperti itu menggali kuburan yang dalam seperti ini? Dan dengan kekayaan pria itu, apakah dia bahkan membutuhkan istrinya untuk melanjutkan proyek yang dibuat-buat hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang? Tidak. Tidak perlu. Kekayaan pria itu bisa menyaingi negara. Dia bahkan tidak akan memperhatikan jumlah uang yang begitu sepele, tanpa berpikir 2 kali. Oscar dengan marah membanting dinding dengan tangannya dan berseru, "Diam. Saya akan memberi semua orang pernyataan yang adil tentang ini. Bawa pasien ke ruang operasi, saya sendiri yang akan melakukan operasi padanya. Jika dia mati karena luka parah, aku akan membayar dengan nyawaku." Segera, keluarga ditarik oleh dokter dari rumah sakit. Beberapa perawat dengan kikuk mengantarkan pasien ke ruang operasi. Oscar menuju ke dalam untuk melakukan operasi pada pasien itu sendiri. Situasi meningkat setelah berita itu menyebar. Semua orang tahu bahwa
Oscar Armstrong jarang tampil belakangan ini. Media mengira dia mulai tampil lagi untuk pekerja yang terluka karena dia bersalah. Pada saat yang sama, ketika Oscar menyelamatkan seseorang, situasinya meningkat pesat. Kerumunan yang disimpan dalam kegelapan disiapkan untuk menimbulkan keributan di resor Gunung Silver Nimbus. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Yates, Nenek Yates dan Katie Yates sedang duduk bersama dengan yang lainnya. Ada seorang pria di sebelah kanan mereka, dia tersenyum sambil berdiri di sana. Jika Mandy Zimmer hadir, dia harus dapat mengenali bahwa dia adalah wakil direktur Departemen Proyek untuk Regency Enterprise, Grant Breguet, pria yang mengendarai BMW seri 7. Kate memandang Grant dan berkata, "Oh, Grant, bisakah kita mendapatkan perusahaan dengan cara ini?" Nenek Yates juga agak ragu-ragu. Situasi telah meningkat jauh di luar imajinasi mereka. Grant kemudian tersenyum dan menjawab, "Nenek, Kate, yakinlah. Saya telah berada di industri real estate Bookwood selama bertahun-tahun untuk alasan yang bagus. Saya mengirim seseorang untuk menukar pasir sungai dengan pasir laut. Dia sudah pergi dengan uang yang kukirimkan padanya. Lagi pula, siapa sangka 1 ton pasir laut sudah cukup untuk membuat keributan besar. Selain itu, peralatan pengawasan di lokasi konstruksi semuanya hancur. Itu sebabnya polisi tidak pernah bisa menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa maju kepolisian. Tapi jika itu masalahnya, Mandy akan dipenjara, bukan?" Katie mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan. Grant tersenyum. "Tuan Yates, bukankah ini tujuan kita? Ketika itu terjadi, Anda akan dapat menggunakan pengaruh Anda di pemerintahan dan mencoba untuk meredakannya. Tentu saja. Syaratnya adalah membiarkan Mandy membeli saham dari keluarga Yates. Dengan ini, kendali Silver Nimbus Enterprise hanya akan mendarat di pangkuan keluarga Yates." Kate sedikit mengernyit. Jika keadaan meningkat, akan sulit untuk mengendalikannya. Grant tersenyum dan menjawab, "Yakinlah, Tuan Yates, saya akan memiliki cara untuk mengendalikan semuanya. Karena Anda meminta saya untuk sesuatu, saya akan melakukannya dengan rapi. Tidak akan ada masalah. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah memperhatikan Sky Corporation dan tidak membiarkan Sky Corporation campur tangan. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Lagi pula, Pangeran York bukanlah pria yang bisa dianggap enteng." Bab 1036. Kate Yates mendengus. Beraninya dia. Pangeran York, atau bukan, masalah ini telah meningkat sedemikian rupa, sehingga bahkan Oscar Armstrong pun terlibat. Banyak bangsawan dari Walsing, Mordu, Golden Sands, dan tempat lain memperhatikan masalah ini. Sheldon Saphir sendiri tidak bisa ikut campur. Apalagi Pangeran York. Kecuali seseorang dapat memberikan bukti bahwa Mandy Zimmer tidak bersalah, dia tidak perlu keluar. Seluruh keluarga Yates menertawakan kata-kata Kate. Leighton tersenyum. Mandy masih terlalu muda. Setelah kejadian ini, dia akhirnya akan mengerti betapa pentingnya memiliki dukungan tanpa keluarga Yates di belakangnya. Dia bukan apa-apa. Kate mengerutkan kening. Menurut pendapat saya, kita harus membiarkan dia tinggal di perusahaan selama beberapa tahun lagi. Bukankah lebih baik jika kita mengambil alih seluruh Silver Nimbus Enterprise saja? Nenek Yates menjawab dengan acuh tak acuh. Mandy masih agak cakap. Kami semua di sini tidak memiliki pengalaman dalam bisnis ini. Kami mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan apapun. Membiarkan Mandy menjadi boneka kita tidak terlalu buruk. Dia bisa membantu keluarga kita menghasilkan lebih banyak lagi. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun, keluarga Yates pertama kali dimulai oleh pemerintah. Ketika datang ke dunia bisnis, mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Grant Breguet menyeringai. Nyonya Yates, Tuan Yates, Anda tidak lupa apa yang saya minta tentang kerjasama kita kali ini, kan? Nenek Yates menatap Grant dalam-dalam. Jangan khawatir, kami akan melakukan seperti yang kami janjikan.
Selama kami Yates dapat mencapai tujuan kami akan membuat Mandy menceraikan sampah itu dan membiarkanmu menjadi menantu kami. Kami juga akan memberi Anda 10% saham Silver Nimbus Enterprise. Sejak saat itu, kita akan menjadi keluarga. Grant berkata dengan dalam, kalau begitu. Senang bertemu denganmu, Paman dan Nenek. Hahaha. Kami adalah keluarga. Sebuah keluarga. Semuanya tertawa. Mandy akan menyerah sekarang karena mereka memiliki calon menantu yang telah berkecimpung di industri real estate selama bertahun-tahun. Saat pertemuan keluarga usai, Tania Yates mengungkapkan keraguannya. Sayang, bukankah kita terlalu kejam pada Mandy? Terlepas dari segalanya, dia masih keponakan kita. Leighton mencibir, terlalu kejam? Mungkinkah dia seperti sekarang ini tanpa keluarga Yates? Nenek Yates memberi Mandy kesempatan. Tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia bahkan memprovokasi Nenek Yates menggunakan cara yang naif dan pindah ke gedung perkantoran kelas atas. Dia pantas berakhir seperti ini? Sayang, kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Silver Nimbus Enterprise terlalu berharga. Kami harus mengakuisisi setidaknya 10% saham setelah kami mengakuisisi perusahaan. Jika kita berhasil, kita dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan yang cukup untuk paruh kedua hidup kita. Anda dapat membeli semua barang mewah yang Anda inginkan sebelumnya sesuai keinginan Anda. Villa, mobil mewah. Mata Tania berbinar ketika dia mendengar kata-kata Leighton. Hati nurani yang langka yang telah dia tunjukkan sebelumnya terlupakan dan ditinggalkan. Hehehe. Pasangan itu menyeringai licik. Yates tidak memiliki rasa moral untuk mendapatkan Silver Nimbus Enterprise. Mereka rela membuang semua kemiripan kasih sayang keluarga. Siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk kemuliaan pasti akan hancur. Bahkan jika pihak lain adalah kerabat, mereka tidak akan mengindahkan dan membunuh dengan darah dingin. Bab 1037. Keluarga Yates telah menyiapkan berbagai persiapan. Di sisi lain, keluarga Mandy telah jatuh ke dalam keadaan putus asa, ketidaksabaran, dan kecemasan karena penangkapan Mandy. Harvey, yang berada di State Corporation, segera menerima berita itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani menargetkan Mandy dan Silver Nimbus Enterprise tepat di bawah hidungnya. Cheeryard. Menurut informasi yang saya temukan, kemungkinan besar kejadian kali ini terkait dengan perusahaan City. Yvonne berseru dengan cemberut. Tangannya menggenggam beberapa dokumen. Meskipun dia tidak masuk kerja baru-baru ini karena berbagai masalah dengan keluarga Safir, saat dia menemukan sesuatu telah terjadi pada Mandy, dia mengabaikan urusannya dan buru-buru kembali ke kantor. Selain BUMD, saya curiga ada juga aparat pemerintah yang mengontrol semuanya dari balik layar. Jika tidak, media dan orang-orang tidak akan bereaksi secepat ini. Hal tersulit saat ini adalah menemukan kebenaran. Semua petunjuk berharga kami kemungkinan buntu. Yvonne terus membolak-balik dokumen, tetapi akhirnya putus asa. Harvey menghabiskan waktu sejenak untuk merenung sebelum dengan cepat memanggil Tyson Woods untuk memberikan tugas. Beberapa hal tidak dapat dilacak melalui pemerintah atau komunitas bisnis. Namun, jalan-jalan mungkin memberikan beberapa wawasan. Saat itu, Ray menelpon CEO. Kami berada di lokasi konstruksi sekarang, tetapi tampaknya seseorang telah menghancurkan rekaman sistem sirkuit tertutup. Harvey menarik napas dalam-dalam. Seseorang merencanakan sesuatu, dan dia tidak ingin kita tahu. Dia telah melakukan sesuatu pada lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Ray, apakah ada cara untuk mengekstrak data video dari perangkat yang rusak? Aku akan berusaha, tapi aku tidak bisa menjamin apa-apa, jawab Ray dari seberang telepon. Lakukan secepat mungkin. Perintah Harvey. Jika tidak ada yang berhasil, biarkan Ethan mencari beberapa profesional dari militer untuk membantu mengekstrak data. Aku datang sekarang. Segera. Harvey tiba di lokasi konstruksi. Profesional yang dikirim oleh Ethan juga telah tiba.
Meskipun demikian, perangkat telah rusak parah tadi malam. Meskipun telah menggunakan berbagai cara teknis, mereka tidak dapat memulihkan konten di dalamnya. Harvey berpikir sejenak. Ayo pergi ke kantor polisi Bookwood. Mereka harus memiliki pemantauan jalan penuh, mengambil rekaman dari bagian jalan yang relevan, akan membantu dalam menemukan kebenaran. Harvey dan Ray dengan cepat menuju ke kantor polisi, berharap untuk memeriksa CCTV. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka mengantisipasi bahwa ruang pengawasan dijaga oleh beberapa inspektur dengan senjata dan peluru tajam. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ray melangkah maju dan berkata, "Saya Ray Hart dari State Corporation. Kita perlu memeriksa rekaman tadi malam dari stasiun ini." "Tidak. Kami tidak peduli dari mana Anda berasal. Tidak ada yang bisa memasuki tempat ini kecuali tim operasi khusus di provinsi ini." Ternyata, pihak lain selangkah lebih maju dan berharap Harvey dan rekannya akan datang untuk memeriksa rekaman dari kantor polisi di daerah itu. Karena itu, mereka meminta agar tidak ada yang bisa memasuki ruang pengawasan. Harvey mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk menyerah untuk sementara waktu dan kembali ke lokasi konstruksi untuk memeriksa gedung tempat kecelakaan itu terjadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa tempat ini akan dikunci juga. Tidak ada yang bisa masuk, kecuali tim operasi khusus di provinsi itu. Seluruh situasi membuatnya merasa curiga. Dia tidak mengabaikan instingnya dan segera menghubungi komandan pertama di Bookwood, Hugh Graham. "Graham, saya perlu memeriksa rekaman dari kantor polisi Bookwood, terutama yang berada di area di luar resor Gunung Silver Nimbus. Juga, aku harus memasuki lokasi kecelakaan." Bab 1038, Hugh Graham di seberang telepon bingung. "Kepala instruktur, bukan karena saya tidak ingin membantu, hanya saja kali ini, tim operasi khusus dikirim oleh pemerintah Cahaya Selatan. Kata-kataku tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kalau begitu coba hubungi Penatua Safir, itu mungkin tidak berguna. Saya mendengar bahwa sejak senior Oscar Armstrong terlibat, beberapa pemain besar di Walsing sangat marah dan menuntut hasil dalam waktu 3 hari. Siapapun yang berani mengganggu penyelidikan akan dikenakan hukuman." "Oke, aku mengerti." Harvey menutup telepon dan tertawa. Dia bisa menebak siapa yang mengintervensi masalah ini menggunakan Salt Lake Government. Sementara, pelakunya bisa jadi adalah keluarga Safir. Saat ini, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah karena hubungan mereka dengan Yvonne. Komandan kedua Salt Lake, Kyle Quinlan, adalah anggota keluarga Quinlan dari Georgia, di antara 10 keluarga teratas. Quinlan dari Georgia berperingkat lebih tinggi daripada Safirs dari Walsing. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada bisnis keluarga seperti perusahaan Silver Nimbus? Dengan demikian, Harvey bisa memastikan siapa dalang sebenarnya di balik seluruh insiden ini. Kemungkinan besar itu adalah karya Yates. Harvey telah mendengar tentang bagaimana Kate Yates berhasil naik ke posisi yang lebih tinggi semua karena dia telah menjadi murid orang besar. Baru kemudian Kate dapat mengamankan posisinya sebagai orang ketiga di South Lake. Tetap saja, Harvey tidak pernah membayangkan keluarga Yates akan menyerang Mandy. Selain itu, ada juga masalah mereka ingin berinvestasi di perusahaan Silver Nimbus dengan paksa. Harvey dengan cepat mengerti bahwa keluarga Yates ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Mandy dari Silver Nimbus Enterprise. Ketika itu terjadi, mereka dapat mengambil alih Silver Nimbus Enterprise sepenuhnya. Dia harus mengakui, langkah mereka cerdas dan berbahaya. Namun, tindakan mereka terlalu jahat. Sederhananya, Yates ingin memanfaatkan kekuatan mereka di pemerintahan untuk langsung menyita aset Mandy. Awalnya, saya ingin bergaul dengan mereka seperti halnya dengan orang biasa. Karena orang-orang Anda telah membuat Anda bergerak, maka mari kita bersenang-senang. Harvey mencibir. Dia kemudian menuju ke kamp pedang. "Ethan, saya tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kasus Silver Nimbus Enterprise sekarang.
Katakan padanya untuk menemuiku dalam waktu 10 menit. Ethan berkata dengan sopan. Kepala instruktur, orang yang memimpin tim, adalah Alex Swift. Dia adalah komandan kedua dari kantor polisi umum South Lake. Dia pria yang sangat cakap yang mengikuti prinsipnya. Saya memintanya untuk datang, tetapi dia mungkin tidak mau. Harvey membentak dengan dingin. Keluarkan saja gelarku. Ethan menghela nafas lega. Tentu, Alex Swift mungkin tidak memberinya God of War nomor 1 setiap saat sepanjang hari. Namun, siapa yang berani melakukan hal yang sama kepada kepala instruktur perkemahan pedang? Memang. Tepat setelah Ethan mengeluarkan perintah, Audi A6 tiba di gerbang SWAT Camp dalam waktu 10 menit. Alex Swift keluar dari mobil, dia adalah pemimpin tim operasi khusus saat ini. Di bawah panduan Ethan, Alex memasuki kamar Harvey. Namun, dia hanya bisa melihat bagian belakang sosok yang tidak dapat diidentifikasi. Dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah pria itu. Menatap punggung orang ini, Alex merasa itu tampak agak akrab. Namun, dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Meski begitu, dia sudah tahu status pria yang dia hadapi jauh sebelum dia datang. Dia dengan hormat memberi hormat. Senang bertemu denganmu, Kepala Instruktur. Saya Alex Swift dari kantor polisi umum South Lake. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Alex tercengang sejenak. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, saya tahu Anda sangat dekat dengan senior Oscar Armstrong. Jika Anda mengacu pada insiden Silver Nimbus Enterprise, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa saya harus menangani kasus ini secara tidak memihak. Ada terlalu banyak karakter kuat yang terlibat dalam masalah ini. Jika saya membiarkan Anda melewati pintu belakang, saya khawatir saya akan mencari kematian saya. Tolong maafkan saya, Kepala Instruktur. Bab 1039, tidak ada yang menyangka bahwa Alex Swift akan berpikiran keras. Sampai-sampai dia tidak mau bercanda dengan legenda militer dan kepala instruktur SWAT Camp. Jika kepala instruktur kamp pedang menginginkannya, dia dapat dengan mudah menjadi kepala dari 9 pasukan teratas kapan saja. Dia bahkan bisa mengambil alih posisi tetua tentara di masa depan. Dia adalah seseorang dengan potensi tak terbatas dan pengaruh luar biasa. Tanpa diduga, Alex tidak memberikan wajah kepada orang seperti itu. Namun, Harvey tidak marah. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia melanjutkan dengan dingin, apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Anda menangani seluruh situasi ini tanpa bias, Sir Swift? Alex menjawab dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Peristiwa ini melibatkan terlalu banyak hal, serta reputasi tokoh-tokoh besar nasional negara, Saya tidak bisa menunjukkan bantuan kepada kedua belah pihak, jangan sampai atasan saya memecat saya. Harvey berkata. Lalu, bagaimana penyelidikannya sekarang? Kasusnya sedang dalam penyelidikan. Dilihat dari bukti yang ada saat ini, insiden tersebut terjadi karena Silver Nimbus Enterprise menggunakan pasir laut yang tidak diperbolehkan dalam industri konstruksi. Dalam upaya untuk menghemat biaya, kandungan garam di pasir laut terlalu tinggi dan sangat mudah menimbulkan korosi. Ditambah lagi, pasir yang digunakan oleh Silver Nimbus Enterprise sangat korosif dan berkualitas buruk. Itulah mengapa kecelakaan serius terjadi. Aku pikir semuanya karena Silver Nimbus Enterprise. Karenanya, semua ini adalah tanggung jawab Mandy Zimmer. Oleh karena itu, aset perusahaan harus dibekukan. Mandy Zimmer harus ditangkap dan menjalani hukuman penjara setidaknya selama 10 tahun. Alex menjawab dengan serius. Dia masih memiliki beberapa keraguan tentang seluruh masalah. Tetapi berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, tidak sulit untuk menghukum Mandy Zimmer. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, ini yang Anda maksud dengan menangani hal-hal secara tidak memihak? Insiden ini belum diselidiki secara menyeluruh, dan rantai buktinya tidak jelas. Namun, Anda sudah menyimpulkan
bagaimana itu adil. Awalnya, saya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan kepolisian. Sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan. Suara Harvey dingin. Detik berikutnya, dia perlahan berbalik dan mengungkapkan wajahnya. Terkesiap ketika dia melihat wajah Harvey. Alex dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak percaya, kengerian tertulis di wajahnya. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasa punggung kepala instruktur tampak begitu akrab. Dia pernah bertemu orang ini sekali di pesta ulang tahun Madam Yates, cucu menantu yang tidak berguna dari keluarga Yates. Harvey York, juga suami dari Mandy Zimmer, CL Silver Nimbus Enterprise. Suami Mandy adalah kepala instruktur legendaris dari perkemahan pedang. Pada saat itu, Alex mulai berkeringat deras. Dia akhirnya mengerti alasan kepala instruktur ingin campur tangan. Dia juga mengerti mengapa Oscar Armstrong bersedia membantu mempromosikan resor Gunung Silver Nimbus. Itu semua karena kepala instruktur. Kepala instruktur tidak tertandingi dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana bisa orang hebat seperti dia melakukan kesalahan menyedihkan dengan menggunakan pasir laut untuk konstruksi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa? Seseorang membingkai Mandy Zimmer dan perusahaan Silver Nimbus, siapapun itu. Kemungkinan besar dia tidak tahu identitas asli suaminya. Alex merasa agak lega. Untungnya, ketika dia menginterogasi Mandy sebelumnya, dia cukup sopan dan tidak main-main. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari Swoot Camp hidup-hidup. Tentu saja, masalah ini harus ditangani secara tidak memihak, tapi kebenarannya harus jelas. Biarkan Ray memimpin tim dan membantu penyelidikan, apakah itu baik-baik saja? Harvey menyarankan dengan santai. Bab tahun 1040, tidak masalah. Saya akan dengan senang hati memberikan kerjasama penuh. Alex langsung membungkuk. Segera, kantor polisi Bookwood mengirimi Harvey berbagai rekaman pengawasan. Reinhardt memanggil para teknisi dan mereka mulai memeriksa berbagai perangkat. Harvey juga menyuruh anak buahnya mengambil beberapa sampel dari lokasi kecelakaan. Ketika Harvey memeriksa bahan-bahannya, dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin Swift, pasir ini memang pasir laut. Dilarang digunakan untuk konstruksi karena sangat korosif. Namun, tanda-tanda korosi tersebut hanya akan muncul sampai 10 atau 20 tahun kemudian. Ada banyak beton bercampur pasir. Bagaimana gedung-gedung itu bisa langsung runtuh?" Menilai dari sampel ini, seseorang pasti sengaja mencampurkan sesuatu yang lain ke dalam bahan. Apa? Alex dan yang lainnya terkesiap. Apakah seseorang mencoba menjebak Mandy? Asam kuat, Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Metode yang sangat sederhana. Tambahkan asam kuat ke bangunan yang belum sepenuhnya mengeras. Bangunan itu kemudian akan runtuh dengan cepat. Jika tebakanku benar, pelakunya pasti seorang pekerja di lokasi konstruksi. Biarkan perusahaan konstruksi memeriksa apakah ada pekerja yang mengundurkan diri sehari setelah kecelakaan. Kebenaran harus segera diklarifikasi. Ayo cepat. Alex memerintahkan dengan cepat. Pergi dan bawa pria itu ke sini. Wajahnya pucat. Seseorang bermaksud menggunakannya untuk menjebak istri kepala instruktur. Bukankah ini akan menghancurkannya? Sementara itu, pihak Ray telah mengekstrak video pengawasan. Di dalamnya, terlihat beberapa truk yang membawa banyak pasir saat keluar dan memasuki lokasi Silver Nimbus Mountain Resort. Setiap kali truk penuh, semua orang langsung mengerti. Pada malam hari, seseorang telah mengganti pasir sungai yang digunakan untuk pembangunan resort Gunung Silver Nimbus dengan pasir laut yang lebih rendah. Melakukan hal ini akan membutuhkan kerjasama dari semua pekerja di dalam lokasi konstruksi. Ditambah dengan asam kuat yang ditemukan sebelumnya. Kebenaran akhirnya terungkap. Ada kemungkinan besar bahwa perusahaan real estate tertentu bertanggung jawab atas hal ini. Hanya mereka yang akrab dengan saluran-saluran ini dalam industri konstruksi. Tetap saja,
harus ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung perusahaan itu seseorang dari pemerintah Cahaya Selatan. Selidiki untukku. Kita harus mencari tahu, tidak peduli siapa itu. Aku butuh bukti nyata. Jangan khawatir dan lakukan semua yang kamu bisa. Aku akan mendukungmu. Akhirnya, Harvey memberikan gambaran menyeluruh tentang arah investigasi. Ya, kepala instruktur, aku akan membuktikan bahwa istrimu tidak bersalah. Alex membungkuk hormat. Dia benar-benar diyakinkan oleh kepala instruktur muda. Tidak heran Harvey bisa menjadi kepala instruktur SWAT camp di usia yang begitu muda. Ditambah lagi, atasan negara masih mengingatnya setelah dia pensiun dan mengunjunginya 3 kali. Pria ini melakukan hal-hal dengan cara yang sederhana, langsung, dan efisien. Yang terpenting, ia mampu menunjukkan inti masalah dan menghilangkan gangguan dari faktor eksternal lainnya. Tak satu pun dari ini bisa dilakukan oleh orang biasa. Alex menghela nafas dalam hatinya. Jika pria ini bersedia mengambil alih komando polisi, maka pasti tidak akan ada kasus yang tak terpecahkan di negeri Kemudian, Alex dan anak buahnya pergi untuk menyelidiki temuan tersebut. Harvey juga kembali ke rumah. Namun begitu dia melangkah ke dalam rumah, dia melihat bahwa keluarga Yates tanpa malu-malu berada di dalam. Simon, Lillian. Saya mendengar Mandy ditangkap oleh kantor polisi umum South Lake. Apa yang salah? Nenek Yates memiliki ekspresi penuh kasih. Bab 1041, wajah Simon dan Lillian menjadi gelap. Terutama Lillian, yang telah bertanya-tanya hanya untuk mengetahui bahwa Mandy akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun. Nenek Yates datang dan meraih tangan Lillian. Dia menghibur Lillian, mengatakan, "Lillian, aku khawatir baik Simon dan kamu juga akan dipenjara bersama dengan Mandy. Lagi pula, kalian berdua berkeliling memberikan uang tutup mulut kepada keluarga korban. Jika ini terungkap, kalian berdua akan masuk penjara juga. Untungnya, kalian berdua masih baik-baik saja." Ekspresi Nenek Yates menenangkan. Tapi kata-kata yang dia gunakan membuat kulit Simon dan Lillian berubah drastis. Mereka masih ingin menikmati kekayaan dan kemuliaan. Siapa yang waras ingin masuk penjara? Lillian tanpa sadar berkata, "Ibu, tolong selamatkan kami dan Mandy." "Apa yang kau bicarakan? Kami adalah keluarga. Jika saya bisa membantu, maka saya pasti akan membantumu. Hanya saja aku sudah menanyakan ini pada kakakmu. Dia bilang itu agak sulit, kamu mengerti?" Nenek Yates melirik Kate setelah dia selesai berbicara. Casey tampak bingung. "Lillian, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kali ini Mandy telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Apakah kamu tidak tahu? Banyak elit di Walsing telah membeli villa di Silver Nimbus Mountain Resort, baik secara terbuka maupun diam-diam. Tidak satu pun dari mereka yang mudah diajak bicara. Konstruksi jelek jatuh ke tangan mereka. Apakah kamu pikir mereka akan rela melepaskannya begitu saja? Jika saya membantumu, saya bahkan mungkin kehilangan pekerjaan saya." Kate memasang ekspresi putus asa. Tampak seolah-olah dia benar-benar mengkhawatirkan Mandy. Mendengarkannya, Simon dan Lillian saling memandang dengan tatapan putus asa. Mereka tidak memiliki koneksi apapun di Bootwood, bahkan jika mereka melakukannya. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan para elit dari Walsing? Itu benar-benar omong kosong. Saat itu, Tania berbicara pada waktu yang tepat, "Kakakku tersayang. Itu tidak akan menjadi masalah besar, bahkan jika Mandy masuk penjara, kakak bisa memikirkan cara untuk mendapatkan pembebasan bersyaratnya di masa depan menggunakan perawatan medis sebagai pembenaran. Masalah terbesar yang kami hadapi saat ini adalah reputasi Silver Nimbus Enterprise anjlok karena insiden tersebut. Perusahaan itu sekarang setara dengan Memo. Lupakan menghasilkan uang, itu juga akan menghasilkan banyak hutang macet,
Bahkan, jika Mandy menjual semua yang ada di rumah ini, itu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Saat ini, selain Mandy, kamu sebagai orang tuanya harus mempertimbangkan bagaimana menangani perusahaan Silver Nimbus dengan benar. Ini adalah masalah penting. Tania juga memasang ekspresi pahit. Dia mengambil tangan Lilian dengan sungguh-sungguh. Dari cara mereka berbicara, sepertinya Silver Nimbus Enterprise hampir bangkrut dan keluarga Mandy akan berhutang banyak uang kepada banyak pihak. Kulit Simon dan Lilian sangat buruk. Mereka hanya tahu sedikit tentang operasi perusahaan. Jika situasi ini berlanjut, maka begitu perusahaan bangkrut, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lilian secara otomatis berseru, "Ibu, kakak, kamu harus membantu keluarga kami. Kami hanya bisa mengandalkanmu di Brookwood." Nenek Yates dan Kaito bertukar pandang diam-diam pada ledakan Lilian. Keduanya mengungkapkan tampilan seseorang yang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah memasang sendiwara ini agar Lilian mengucapkan kata-kata itu. Nenek Yates terbatuk sebelum berkata sambil tersenyum. "Lilian, jangan takut, jangan gugup. Kamu memiliki saya untuk memanggil tembakan. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan." Bab tahun 1042, Lilian tercengang sejenak. "Ibu, kesepakatan apa yang kamu bicarakan?" "Tentu saja, ini tentang perusahaan Silver Nimbus. Untuk membantu keluargamu memecahkan masalah ini, saya memutuskan untuk mengambil tabungan saya sekitar $150.000 dan membeli saham perusahaan yang dulunya milik Mandy," kata Nenek Yates sambil tersenyum. $150.000. Simon dan Lilian saling berpandangan. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang operasi perusahaan, mereka masih mengerti bahwa Silver Nimbus Enterprise bernilai beberapa juta dolar. Bagaimana mereka bisa begitu saja menjual ekuitas mereka hanya dengan $150.000? Melihat tatapan mereka yang saling bertentangan, Nenek Yates tertawa. "Aku tahu kalian berdua tidak akan bisa menerimanya sekarang. Tetapi kamu tidak tahu seberapa serius situasinya saat ini. Ayo, Gran beritahu paman dan bibimu tentang situasi saat ini." Gran Brigit berjalan maju sambil tersenyum dan berkata dengan sopan, "Paman, bibi, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya wakil CEO Departemen Proyek di Regency Enterprise dan saya telah berkecimpung dalam industri real estate di Brookwood selama 10 tahun. Simon tertegun sejenak. "Perusahaan kabupaten? Satu-satunya perusahaan yang dapat menyaingi keluarga Suri dalam industri real estate. Yah, kami juga memiliki dukungan superior yang kuat dari Regency Enterprise." Gran tersenyum. "Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik di Brookwood." "Baiklah. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan kepada Anda dari sudut pandang profesional mengenai masalah yang dihadapi Silver Nimbus Enterprise saat ini." Simon dan Lilian mengangguk samar. Gran jelas terlihat seperti elit profesional dalam segala hal. Mendengarkannya tidak akan merugikan mereka. Gran terus tersenyum saat menjelaskan Silver Nimbus Enterprise adalah perusahaan baru di industri real estate dengan hanya satu proyek di bawah ikat pinggangnya, Silver Nimbus Mountain Resort. Properti Silver Nimbus Mountain Resort semuanya telah terjual habis karena senior Oscar Armstrong. Sekitar 70% villa telah dibeli dalam beberapa hari. Perusahaan juga menerima deposit 30% dari setiap penjualan yang berhasil. Awalnya, ini adalah hal yang baik. Dengan setoran 30%, resort bisa selesai. Sayangnya, kami mengalami masalah. Konstruksi buruk proyek ini telah terungkap dan seseorang hampir mati karenanya. Mereka yang membeli villa pasti tidak menginginkannya lagi. Dalam hal ini, semua orang akan menuntut pengembalian dana menurut kesepakatan. Jika klien menuntut pengembalian uang karena kualitas rumah yang buruk, kami harus menggantinya 3 kali lipat dari harga. Dengan kata lain, sementara
Proyek Silver Nimbus Mountain Resort saat ini telah menerima deposit sekitar 46,6 juta dolar, sekarang menjadi perlu untuk mengkompensasi Clint dengan kerusakan cair sebesar 139,8 juta dolar. Jika ditambah pokok, maka semuanya berjumlah 186,4 juta dolar. Ini adalah krisis saat ini yang dihadapi oleh Silver Nimbus Enterprise. Mendengarkan Grant berbicara dengan sangat fasih, terutama ketika dia mengatakan bahwa akan diperlukan kompensasi 186,4 juta dolar, Simon dan Lillian menjadi pusing dan hampir pingsan di tanah. 186,4 juta dolar. Bahkan, jika mereka menjual diri mereka sendiri, mereka tetap tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Melihat Simon dan Lillian menjadi goyah, Keith mengambil kesempatan untuk berkata, "Lillian, apakah kamu mengerti situasimu sekarang? Perusahaan itu terlihat sangat besar. Tetapi sebenarnya, itu akan segera jatuh. Kamu tidak akan bisa membayar hutang semacam itu, bahkan dalam 10 kehidupan. Saya tidak tertarik dengan perusahaan itu. Menghabiskan 150.000 dolar untuk memperoleh semua ekuitas dari kepemilikan Mandy terutama, untuk membantu kamu semua memecahkan masalahmu." Bab 1043, baik Simon Zimmer maupun Lillian Yates ragu-ragu. Mereka merasa bahwa menjual semua saham Mandy seharga 150.000 dolar adalah kerugian besar. Namun, mereka menjadi sangat ketakutan setelah mendengarkan penjelasan Grant. Grant terus tersenyum. "Paman, Bibi, tidakkah kamu mengerti situasi saat ini? Meskipun belum ada gelombang check-out skala besar, saya memperkirakan itu akan terjadi dalam 2 atau 3 hari. Kalau masih ragu-ragu, jangankan mendapat 150.000 dolar, Anda mungkin harus menanggung hutang yang sangat besar. Saya jamin, bahkan setelah Anda menjual perusahaan kepada keluarga Yates, kami masih bisa mengizinkan Mandy untuk terus bekerja di dalamnya. Kamu tidak akan rugi apa-apa." Namun, Simon dan Lillian masih belum bisa mengambil keputusan. Nenek Yates tiba-tiba terbatuk dan mengganti topik pembicaraan. "Lillian, apa pendapatmu tentang Grant?" Lillian dengan cepat menjawab, "Pria yang sukses." "Betul sekali." Nenek Yates tertawa. Grant telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman. Setelah akuisisi saham Silver Nimbus Enterprise, kami Yates berencana untuk memberinya 10% saham dan mempercayakannya untuk operasi sehari-hari perusahaan. Simon dan Lillian menjadi linglung. Apa hubungannya ini dengan mereka? Nenek Yates melanjutkan, Grant juga mengatakan bahwa dia bersedia menikahi Mandy. "Apakah kamu mengerti maksudku? Ketika saatnya tiba, selama kamu mengusir menantumu yang tidak berguna keluar dari rumah dan membiarkan Grant menikahi Mandy, maka kamu masih dapat memiliki ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Untuk saat ini, setelah kami Yates memperoleh ekuitas, kami akan mengerahkan segala daya dan memanfaatkan koneksi kami untuk menyelesaikan krisis perusahaan. Aku melakukan ini demi kamu. Jadi, apa yang kamu katakan? Apakah tidak apa-apa?" Baik Simon maupun Lillian tergerak ketika mereka melihat bahwa Nenek Yates melakukan begitu banyak untuk mereka. Intinya adalah, mereka juga menganggap Harvey terlalu tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Grant jauh lebih baik darinya. Akan menjadi hal yang baik jika mereka dapat mengubah menantu mereka, mempertahankan sebagian dari ekuitas mereka, dan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan yang datang. Kurasa itu seharusnya baik-baik saja. Simon ragu-ragu. Tapi bukankah kita harus meminta pendapat Mandy? Nenek Yates tersenyum dan berkata, "Kamu membawanya ke dunia ini, kamu dapat memutuskan untuknya. Apa yang harus ditanyakan? Jika kamu setuju, tanda tangani saja atas nama Mandy." Beberapa pelayan Yates mengangkat sebuah koper besar dan membukanya. Di dalamnya ada 150.000 dolar tunai, pemandangan yang membuat mata Lillian merah karena keserakahan. Lillian mencintai uang. Dia tidak terlalu memikirkan masalah yang dihadapi,
dan hampir menandatangani perjanjian. Orang-orang di atas lainnya menyeringai sinis saat mereka memandangnya. Menurut mereka, keluarga Mandy terlalu bodoh. Simon dan Lillian sangat tolol. Mereka tergerak oleh beberapa kata sederhana dan bersedia menjual hasil kerja keras putri mereka. Ketika keluarga Yates memikirkan bagaimana mereka dapat menggunakan aset Mandy untuk mencapai banyak hal, mereka hampir melompat kegirangan. Kamu tidak bisa menandatangani. Pada saat itu, Cynthia yang berdiri di samping dan tetap diam selama ini, tiba-tiba berteriak. Dia menyambar kontrak dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Tamparan. Lancang. Hampir dalam sekejap, Tania melangkah maju dan menampar Cynthia dengan keras. Ini bukan tempat bagi gadis kecil sepertimu untuk berbicara. Mengapa kamu tidak menyingkir dan membiarkan orang dewasa melakukan pekerjaan mereka? Bab 1044. Cynthia menyentuh pipinya dan menatap Tania tak percaya. Dia tidak percaya bahwa bibinya yang sangat mencintainya akan menamparnya karena hal seperti itu. Tamparan. Saat itu, Harvey yang telah menonton dengan tenang dari belakang melangkah maju sebelum ada yang bisa bereaksi. Dia menampar Tania begitu keras sehingga mengejutkannya. Tania bukan satu-satunya. Leighton juga tercengang. Kate juga sama. Nenek Yates juga. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Harvey ada di sana. Namun, di mata mereka, dia hanyalah menantu yang tidak berguna, yang bahkan tidak layak diterpa angin. Namun, pengecut ini menampar Tania. Leighton adalah orang pertama yang beraksi. Dia menunjuk Harvey, mengutuk pemberontak. Pemberontak! Beraninya kau, menantu yang masih hidup, menyentuh Yates. Kamu mati. Mandy bukan satu-satunya yang akan dipenjara. Kau akan menghabiskan waktu lama di penjara juga. Harvey menatap Leighton, yang melompat-lompat gelisah di depannya. Tidak sabar, Harvey menampar pria itu juga. Kali ini, pukulannya jauh lebih kuat dan akhirnya mematahkan beberapa gigi Leighton. Leighton meraung seperti babi. Dia berguling ke tanah, menutupi wajahnya. Dia adalah elit yang sombong. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menghadapi situasi ini? Tania melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Jika Harvey menamparnya sedikit lebih keras sekarang, bukankah wajahnya akan menjadi bengkok? Kate menjadi marah. Dia menatap Harvey dengan ekspresi muram dan berteriak, "Wah, kamu lancang. Situasi macam apa ini? Ada apa denganmu? Memukul orang seperti ini?" Lillian. Simon. Apakah ini caramu mendidik keluargamu? Aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak memberi kami pembenaran yang memuaskan atas tindakannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan $150.000. Grant, yang berada di samping dan masih tersenyum, berkata, "Tuan Yates, ingat status Anda. Anda tidak perlu berbicara omong kosong dengan psikopat ini. Lakukan saja apa yang saya katakan dan panggil polisi untuk menahannya. Dia berani menyerang orang-orang kita tepat di depan kita. Dan seorang anggota Yates. Saya akan merasa tidak enak jika saya tidak membiarkan orang seperti itu membusuk di penjara selama beberapa tahun." Wajah Grant menjadi dingin. Dia awalnya khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyabotas Harvey. Sekarang, setelah Harvey menimbulkan masalah, Grant senang. Grant merasa jika Harvey masuk penjara, maka Mandy akan menjadi miliknya. Dia membayangkan penampilan Mandy yang tiada tara. Lalu menatap Cynthia yang cantik dan muda. Dia tidak hanya dapat memperoleh aset perusahaan, tetapi dia juga dapat mengklaim keindahan ini. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu indah di dunia ini? Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Tapi Harvey acuh tak acuh. Kamu menipu ayah mertua dan ibu mertua saya untuk menjual ekuitas perusahaan senilai jutaan dolar dengan harga murah. Bahkan jika kamu memanggil polisi, kamu akan ditangkap lebih dulu. Jika kamu tidak takut,
maka coba panggil mereka. Harvey tidak peduli dengan tindakannya lagi. Demi Mandy, dia selalu menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Yates. Sekarang, dia tahu keluarga Yates kemungkinan besar menarik tali. Dia tidak akan mudah melakukannya. Omong kosong. Kamu kurang ajar. Nenek Yates menunjuk Harvey, jari-jarinya gemetar. Keluarga Yates tidak pernah membayangkan bahwa menantu laki-laki yang masih tinggal akan menjadi orang yang menghancurkan rencana mereka hanya beberapa saat sebelum mereka berhasil. Bab 1045. Tania berbicara dengan dingin. Harvey, karena kamu dianggap sebagai bagian dari keluarga kami akan menutup mata atas apa yang telah kamu lakukan. Tapi jangan gegabah. Jangan membuat ayah mertua dan ibu mertuamu dalam masalah. Masalah? Bagaimana saya bisa menyusahkan mereka? Harvey balas meludah. Sama dinginnya. Keitu berkata dengan benar, jika kamu tidak membiarkan mereka menjual ekuitas perusahaan kepada kami, maka kamu mungkin juga akan merugikan mereka. Ketika Clint menuntut pengembalian uang mereka, bagaimana kamu berencana untuk membayar hutang yang sangat besar itu? Harvey menjawab dengan sinis. Bukankah kami memilikimu, Aman? Saya mendengar bahwa guru paman adalah orang penting di Walsing. Selama Anda maju untuk berurusan dengan pihak terkait, maka seharusnya tidak ada masalah, kan? Mata Simon dan Lillian berbinar mendengar kata-kata Harvey. Lillian menambahkan dengan tergesa-gesa. Itu benar, saudaraku. Bagaimana kita bisa melupakannya? Tidak perlu mentransfer ekuitas. Selama Anda bersedia untuk maju, mereka pasti akan membantu Anda. Setelah itu, aku bisa meminta Mandy memberimu sebuah villa. Jika ada kemungkinan perusahaan tidak akan bangkrut. Lillian tidak mau menjual ekuitas perusahaan. Simon adalah seorang suami yang dikutuk. Ketika Lillian mulai berbicara, dia segera berhenti berbicara. Keitu mencibir. Lillian, bisakah kamu tidak begitu naif? Saya membantumu menangani Clint itu. Atas dasar apa? Apakah kamu tahu ada pepatah bahwa seseorang membutuhkan alasan yang adil untuk menyelesaikan sesuatu? Jika perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates dan saya maju, maka ya, wajar saja jika orang-orang besar menunjukkan rasa hormat kepada saya. Pertimbangkan, jika saya maju atas namamu, siapa kamu bagi mereka? Kamu bukan apa-apa. Mengapa mereka menghiburmu? Begitulah. Dengar, aku akan memberimu 1 hari. Pikirkan tentang itu. Kamu juga dapat mendiskusikan hal ini dengan Mandy. Tapi jika besok masih belum ada keputusan, jangan salahkan keluarga Yates karena tidak mengakuimu sebagai kerabat kami. Keita menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia membantu nenek Yates berdiri, lalu mereka semua pergi. Dia tahu mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini setelah Zentia dan Harvey membuat keributan. Dia akan kembali dan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Simon dan Lillian. Jika dia melakukan itu, maka dia mungkin bahkan tidak perlu memberikan $150.000. Grant melirik Harvey dan mencibir. Baginya, Harvey hanyalah pria yang sembrono, bodoh. Bahkan jika Harvey memaksa mereka pergi hari ini. Apa gunanya? Grant sangat berhati-hati dalam mengatur segalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melihatnya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Semuanya masih di bawah kendalinya. Setelah keluarga Yates pergi, Lillian memelototi Harvey dengan ganas. Kamu hanya menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika bukan karenamu, mungkin seluruh insiden ini bisa diselesaikan hari ini. Aku seharusnya mendengarkan nenek Yates dan mengusirmu. Harvey tersenyum. Ibu, apa ibu tidak tahu orang seperti apa Mandy? Dia tidak akan pernah menghasilkan banyak uang dengan mengorbankan moralitas. Untungnya, Anda belum menjual ekuitas. Ketika kebenaran terungkap besok dan Mandy berakhir dengan baik-baik saja, maka Anda akan menyesali keputusan Anda. Baik Simon dan Lillian tampak bertentangan dengan kata-kata Harvey. Setelah beberapa saat, Lillian menunjuk Harvey dan berkata,
jika kebenaran tidak terungkap besok, maka aku akan menendangmu sampah yang tidak berguna keluar dari rumah ini. Saat Simon dan Lillian pergi, Harvey menghibur Cynthia. Kemudian, dia menghubungi Alex. Tuan Swift, tolong periksa Grant Bridget dari Regency Enterprise. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin memiliki banyak informasi. Bab 1046, di malam hari. Keluarga Yates berkumpul di sebuah klub blues. Kate memegang segelas anggur sambil tersenyum, berkata, Grant, rencanamu cukup bagus. Saya baru saja menghubungi beberapa orang dari pemerintah. Besok, mereka akan menekan Silver Nimbus Enterprise. Aku ragu Simon dan Lillian bisa menahannya. Kali ini besok, kita akan mendapatkan ekuitas Silver Nimbus Enterprise. Kami Yates akan menjadi keluarga tingkat atas. Grant mengangkat gelas anggurnya juga. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Sir Yates. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk keluarga Yates di masa depan, dan saya tidak akan pernah ragu. Aku akan menjadi sapi perah Yates mulai sekarang. Keluarga Yates tertawa terbahak-bahak saat mereka mendengarkan Grant. Layton menutupi wajahnya. Kakak, kupikir kita harus memberi pelajaran pada Harvey setelah semua ini selesai. Dia hanya sampah. Beraninya dia memukulku. Dia tidak bisa dipercaya. Tania juga menggertakkan giginya. Yah, orang seperti itu harus duduk di penjara selama sisa hidupnya. Grant menyeringai dan berkata, Tuan Yates, menantu yang tinggal ini memang faktor yang tidak stabil. Yang terbaik adalah menemukan cara untuk menghadapinya ketika semuanya selesai. Kate juga tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Nenek Yates menghela nafas. Mendesah. Dia anak yang baik, kebetulan dia salah jalan. Jangan masukkan dia ke penjara, pikirkan saja cara untuk menyingkirkannya selamanya. Nenek Yates tampak sedih dan menyedihkan, tetapi kata-katanya paling kejam. Dia ingin membunuh Harvey. Wajah Grant sedikit berubah. Dia akhirnya mengerti sifat keluarga Yates. Tidak ada yang namanya cinta keluarga di mata mereka, hanya manfaat. Untuk mendapatkan keuntungan yang mereka cari, mereka rela mengorbankan siapa saja. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk meninggalkan mereka ketika dia menerima akhir dari tawar-menawarnya. Meskipun memikirkan hal seperti itu, wajah Grant tetap tidak berubah saat dia bersulang dengan Kate. Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. Saat berikutnya, seseorang menendangnya hingga terbuka. Beberapa inspektur bergegas masuk dari luar, semuanya bersenjata. Keluarga Yates terkejut, apa situasi ini? Mengapa ada begitu banyak inspektur di sini? Wajah Kate berubah. Dia adalah komandan ketiga dari Cahaya Selatan. Beraninya inspektur biasa menerobos masuk ke kamarnya dengan tiba-tiba. Mereka bahkan berani menodongkan senjata api padanya. Saat itu, kerumunan inspektur bubar dan seorang pria berseragam masuk. Ketika Kate melihat pria itu, dia mengerutkan kening. Tuan Swift, apa maksud dari semua ini? Apakah kamu lupa bahwa aku adalah komandan ketiga dari Sotely Gate? Saya atasan langsungmu. Membawa sekelompok inspektur dan merusak jamuan keluargaku. Kamu kurang ajar. Lancang, ayo cepat. Berlutut dan minta maaf kepada Nenek Yates. Aku mungkin masih mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Melihat Alex, Kate langsung merasa berada di atas angin. Di pemerintah Cahaya Selatan, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kantor polisi umum. Jadi, Alex adalah bawahannya. Dia tidak bisa diganggu tentang Alex dan dipenuhi dengan kesombongan. Namun, apa yang dikatakan Alex selanjutnya membuat wajah Kate berubah drastis. Tuan Yates, saat ini saya sedang menjalankan perintah Anda, dan itu untuk menangani kasus Silver Nimbus Enterprise dengan sangat tidak memihak. Para bangsawan dan rakyat jelata sama di mata hukum. Bab 1047. Wajah Kate bukan satu-satunya yang berubah menjadi sangat mengerikan.
Wajah anggota keluarga Yates lainnya juga berubah seketika. Namun, Nenek Yates dengan cepat tersadar. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Swift, saya masih ingat kapan terakhir kali Anda datang untuk memberi selamat kepada saya di hari ulang tahun saya. Aku selalu ingin mengunjungimu, tapi aku tidak pernah punya waktu untuk itu. Lebih baik bertemu secara kebetulan hari ini. Bagaimana kalau duduk untuk minum?" Keluarga Yates memandang Alex. Tidak yakin dengan tujuannya tiba-tiba datang ke sini. Dia terus mengatakan bahwa kasus ini ditangani secara tidak memihak. Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Alex menjawab dengan dingin. "Tidak, terima kasih. Kami di sini hari ini untuk menangkap seseorang. Saya ingin meminta Seriatis untuk bekerja sama dengan kami." "Apa? Tangkap siapa?" Kate dan yang lainnya semua terkejut. "Grand Brigade dari Regency Enterprise. Anda dicurigai melakukan banyak kejahatan. Kami punya bukti kuat. Anda sedang dituntut?" Alex berkata tanpa ampun, ekspresinya dingin. "Hah? Apa? Saya ditangkap? Apakah Anda punya bukti?" Grant tidak bisa mempercayai telinganya. "Sejujurnya, kami telah menemukan rekaman lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Para pekerja yang mengundurkan diri semalam juga telah ditemukan. Mereka sudah mengaku tentangmu dan mengklaim bahwa kamu adalah orang di balik semua ini. Grant, kamu sudah selesai. Saya menyarankan Anda untuk ikut dengan saya. Anda berhak untuk diam dan setiap kata yang Anda ucapkan akan menjadi kesaksian di pengadilan." Alex menyeringai. "Tangkap dia sebelum keluarga Yates bisa bereaksi." Grant segera diborgol dan dibawa pergi oleh para inspektur. Keluarga Yates tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika orang-orang itu pergi, kulit mereka sangat mengerikan. Meskipun Grant adalah pelaksana rencana tersebut, keluarga Yates mengendalikan segalanya di belakang layar. Jika dia mengaku tentang mereka, kulit Kate memburuk, bahkan lebih, ketika dia memikirkan hal ini. Mungkin mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan Grant. Adapun Silver Nimbus Enterprise, mereka tidak bisa terburu-buru karena semuanya telah mencapai titik ini. Penangkapan Grant berarti Mandy akan dibebaskan. Saat Kate memikirkan ini, ekspresinya terus berfluktuasi. Siapa ini? Siapa yang main-main dengan keluarga Yates? Hari berikutnya, kantor polisi umum Salt Lake mengadakan konferensi pers di pagi hari untuk mengklarifikasi urusan resor Gunung Silver Nimbus. Kebenaran dari masalah ini mengejutkan semua orang. Ternyata ada anggota BUMD yang menjebak Silver Nimbus untuk kepentingan komersial. Dia menyuap para pekerja di lokasi konstruksi semalaman, memercikan asam kuat untuk menghancurkan bangunan, dan kemudian mengganti pasir sungai yang halus dengan pasir laut yang lebih rendah. Sebenarnya, villa-villa di Silver Nimbus Mountain Resort tidak memiliki masalah dengan kualitas. Pada saat yang sama, operasi Oscar Armstrong juga berhasil. Korban sangat bersyukur saat terbangun. Ternyata dia terluka parah bukan karena kecelakaan itu, tetapi karena Grant telah memerintahkan para pekerja untuk melakukannya. Grant awalnya ingin membunuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka Oscar akan tetap hidup dan bangun untuk mengungkapkan kebenaran. Grant bersalah atas kerusakan reputasi, pelanggaran kehidupan, dan kejahatan lain yang dihukum sejak awal. Kemudian, berita lain keluar. Grant bunuh diri di penjara. Sejak semuanya menjadi seperti ini, semua jalan telah menemui jalan buntu. Tim operasi khusus tidak bisa lagi menyelidiki apapun dan hanya bisa menyatakan kasus itu ditutup. Namun, Silver Nimbus Enterprise berhasil mendapatkan kembali kepolosannya. Mandy dan para eksekutif perusahaan lainnya dibebaskan. Hal pertama yang dilakukan Mandy setelah pembebasannya adalah mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan membagikan bonus kepada semua eksekutif yang mengalami ketidakadilan. Tindakannya menenangkan hati orang-orang. Bab 1048, Senior Oscar Armstrong juga sangat senang. Keluarga korban yang awalnya menyalahkan
membawa buah-buahan sebagai permintaan maaf dan ucapan terima kasih secara pribadi. Oscar tidak tertarik mengejar ketenaran, kekayaan, atau kekuasaan dalam hidupnya. Sebaliknya, hal yang paling membahagiakan baginya adalah membuat bawahannya pulih. Mereka yang awalnya ingin mengembalikan villa yang telah mereka beli di Silver Nimbus Mountain Resort tidak lagi mendesak untuk melakukannya. Ternyata, senior Oscar Armstrong tidak berbicara atau beriklan sembarangan. Kualitas pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort sangat baik. Selain itu, Silver Nimbus Enterprise akan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dan fasilitas pendukung setelah kegagalan keseluruhan. Siapa yang mau mengembalikan villa yang nilainya meningkat? Segera bisnis Silver Nimbus Enterprise dilanjutkan. Kecuali beberapa villa butik yang disimpan Mandy yang rencananya akan dia gunakan untuk meminta bantuan di masa depan. Selain itu, semua villa lainnya telah terjual. Perlu disebutkan bahwa Mandy telah mengambil kembali semua villa yang semula dimaksudkan untuk dijual kepada Yates. Mereka hanya menyuarakan niat mereka untuk membelinya, tetapi tidak pernah membayar uang. Mereka bahkan tidak datang untuk menandatangani perjanjian apapun. Yates telah menendang Mandy dan keluarganya ketika mereka turun. Sehingga Mandy sangat marah dengan keluarga Yates. Sementara itu, keluarga Yates, bisa dikatakan orang Yates telah menderita kerugian besar. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak kehilangan banyak uang. Tetapi Kate masih menggunakan banyak koneksi dan kekuatan untuk mengatur seluruh insiden. Namun, mereka yang telah menawarkan bantuannya sekarang sedikit takut dan mulai menjauhkan diri dari keluarga Yates setelah melihat bagaimana keadaannya. Oleh karena itu, koneksi dan kekuatan keluarga Yates telah banyak berkurang. Bisa dikatakan bahwa keluarga Yates mengalami kerugian besar kali ini. Kekuatan keluarga mereka berkurang setidaknya 30%. Meskipun demikian, Katie Yates, orang ketiga di South Leggett, tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, bukan saja dia tidak berhasil, dia bahkan mendapat masalah yang tidak terduga. Untungnya, ada kabar baik untuk keluarga Yates. Sebelumnya, Kate mengetahui siapa yang menjadi komandan pertama di militer Cahaya Selatan melalui koneksi gurunya. Bellamy Blackie, mantan komandan kedua dari Departemen Militer Gangnam, sekarang dipromosikan karena pergantian pertahanan. Bellamy berasal dari Kampedang. Dia adalah atasan Ethan Hun di masa lalu dan kemudian dipekerjakan oleh Departemen Militer Gangnam. Kembalinya dia ke South Leggett untuk mengambil posisi ini juga dianggap sebagai kembali ke rumahnya. Bellamy sangat dekat dengan kepala instruktur SWAT Camp. Karena itu, Kate menantikan kembalinya Bellamy. Dia selalu ingin membiarkan Finn Yates berlatih di bawah kepala instruktur dan mencari kesempatan untuk menjadi murid pria itu. Selama dia bisa menjilat dengan kepala instruktur dan mengenalnya, Yates akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Untuk saat ini, penggelapan perusahaan Silver Nimbus telah gagal dan tidak dapat dilanjutkan. Keluarga Yates hanya bisa menaruh harapan pada hal ini. Selain Yates, keluarga Lau dari Hong Kong, keluarga Robbins, keluarga Claude, dan lainnya juga menantikannya. Secara khusus, keluarga Robbins dan keluarga Claude, mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan tempat bagi junior di keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam acara pergantian pertahanan. Para pangeran dari kedua keluarga sangat bahagia. Lagi pula, semakin kuat orang, semakin mereka menghargai peristiwa semacam itu. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak koneksi tingkat tinggi. Jika mereka bisa mengenal kepala instruktur, itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Bahkan jika mereka tidak mengenalnya, mereka bisa pergi keluar dan membual tentang hal itu di masa depan. Keluarga Robbins dan keluarga Claude bahkan sudah mulai mengirim wanita yang belum menikah di keluarga mereka untuk pelatihan postur. Tujuan mereka sangat sederhana, mereka mendengar bahwa kepala instruktur masih sangat muda dan belum menikah. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menjadikannya milik mereka,
Seberapa bagus itu? Bab 1049. Hari berikutnya. Harvey hendak pergi ke Ski Corporation ketika Mandy keluar dari ruangan. Harvey, saya telah memperoleh sebidang tanah dalam 2 hari terakhir dan saya mencoba untuk menyelesaikan proses formal. Zentia mengikuti ujiannya hari ini. Bisakah kamu membantu saya mengirimnya? Tanya Mandy. Peristiwa itu menjadi viral kali ini. Silver Nimbus Enterprise tidak kehilangan reputasinya, tetapi malah menjadi terkenal. Kesempatan itu dimanfaatkan Mandy untuk mendapatkan beberapa lahan di Bootwood yang ia idam-idamkan. Dia bersiap untuk membelinya dan mendorong bisnis Silver Nimbus Enterprise ke tingkat berikutnya. Harvey tersenyum ketika mendengar niat Mandy. Baik bahwa istrinya sangat termotivasi, dia akan mengurus hal-hal kecil untuknya. Oke, saya akan mengirimnya ke sana. Dia mengikuti ujian di Bootwood University, kan? Ya. Meskipun Harvey membenci Universitas Bootwood dan berencana mengirim Zentia ke universitas terkenal, Zentia ingin mengikuti ujian masuk sendiri. Hari ini adalah hari ujian dan waktu hampir habis. Harvey hendak pergi setelah mengirim Zentia. Kakak ipar, tunggu aku di sini. Kamu dapat mengirim saya kembali ke rumah setelah saya menyelesaikan ujian. Zentia tampak sedikit gugup. Harvey mengangguk, mempelajari ekspresinya. Meskipun dia dulu memiliki hubungan yang buruk dengan saudara iparnya, mereka adalah teman baik yang bisa membicarakan segalanya sekarang. Karena dia memintanya, Harvey tidak akan menolak sekarang. Dia menemukan bangku acak untuk berbaring dan beristirahat. Sudah tengah hari ketika Cynthia membangunkannya. Kakak ipar, ayo makan bersama. Mereka bilang kantin di Bootwood University murah dan sangat bagus. Aku ingin mencobanya. Cynthia menatap Harvey dengan antisipasi. Dia telah mendengar bahwa jika dia bisa makan dengan kekasihnya di kantin Universitas Bootwood, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan asmara. Itu sebabnya dia meminta Harvey untuk menunggunya hari ini. Bagaimana Harvey mengetahui pikiran gadis-gadis kecil ini? Dia memeriksa waktu setelah mendengar kata-katanya. Memang, sudah waktunya untuk makan. Dia tidak menolak dan berkata, "Oke, kita akan makan di kantin dan kembali setelah itu. Pergi. Kakak ipar, lewat sini." Zentia meraih tangan Harvey dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Harvey tidak mempermasalahkannya. Zentia telah mencium wajahnya dan melingkarkan lengannya di lehernya di rumah sebelumnya. Apa masalah besar dengan berpegangan tangan? Begitulah cara Zentia biasanya bertindak. Harvey memperlakukannya seperti gadis berusia 3 tahun. Dia hanya seorang anak dan saudara iparnya. Itu normal baginya untuk memanjakannya sampai batas tertentu. Para siswa yang lewat menonton mereka tidak berbagi sentimennya. Meskipun Zentia datang untuk ujian hari ini, dia juga berpartisipasi dalam kelas tambahan untuk ujian sebelumnya. Dia terlalu cantik, sebuah keindahan yang luar biasa menarik. Karena itu, banyak yang mengenalnya. Dikatakan bahwa banyak mahasiswa mengirim surat cintanya. Tetapi dia menolak semuanya. Mereka tidak pernah menyangka junior yang cantik, Cynthia Zimmer, akan berjalan di sekitar kampus sambil memegang tangan seorang pria. Adegan itu mengejutkan banyak orang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pria ini jauh lebih tua. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cynthia lebih menyukai pria yang lebih tua daripada teman sebayanya. Tatapan pada Cynthia dan Harvey menjadi semakin aneh. Harvey terdiam. Dia tidak bodoh dan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Cynthia mengambil tangannya dan mengguncangnya, berkata, "Kakak ipar, tolong bantu aku. Jika tidak, beberapa pria acak akan mengirimi saya bunga bahkan ketika saya datang untuk mengikuti ujian. Ini sangat menyebalkan. Biarkan saja mereka mengira aku punya pacar dan mereka akan menyerah, maka aku akan bisa belajar dengan mudah." Bab 1050. Cynthia mengatakannya dengan benar. Tetapi sebenarnya,
dia memiliki pemikiran lain. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk dekat dengan kakak iparnya. Harvey merasa ada yang salah dengan pernyataan Cynthia, tetapi karena dia mengatakan itu untuk studinya, maka dia harus membantunya. Dia tidak punya pilihan. Dia telah bersusah payah untuk membuat adik ipar studinya ini sulit. Melihat keduanya berpegangan tangan dan bersandar ke satu sama lain. Banyak pengagum Cynthia melihatnya, mereka sangat marah, mereka akan muntah darah. Cynthia itu terlihat sangat murni dan polos. Dia benar-benar jatuh cinta dengan paman tua. Tidak, aku menentangnya. Ayolah. Apa hakmu mengatakan itu? Kamu pikir kamu siapa? Banyak anak laki-laki yang marah, tetapi mereka hanya berani mengutuk dari jauh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Cynthia membawa Harvey ke kantin. Mereka berdua makan di pojok. Mereka tidak berharap untuk tetap menerima banyak perhatian meskipun melakukannya. Banyak yang terus menatap mereka. Harvey terdiam. Cynthia, bisakah kamu berhenti berdandan begitu bagus di masa depan? Lihat, banyak orang yang menatapmu. Cynthia mengerucutkan bibirnya. Kakak ipar, saya bahkan tidak memakai riasan apapun. Ini wajah telanjangku. Saya seperti saudara perempuan saya, cantik alami. Ngomong-ngomong, katakan padaku. Siapa yang terlihat lebih cantik bagimu, kakakku atau aku? Ketika dia selesai berbicara. Cynthia menunjukkan wajahnya di depan Harvey, mengedipkan matanya yang besar. Nafasnya bisa terdengar. Harvey harus mengakui bahwa baik Mandy maupun Cynthia adalah wanita cantik yang mempesona. Bedanya, Mandy adalah wanita dewasa. Dia lebih anggun dan elegan. Namun, kemudahan Cynthia juga menakjubkan. Wajahnya penuh dengan kolagen. Siapapun yang melihatnya pasti ingin menciumnya. Harvey mau tak mau mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Cynthia. Bagaimana seharusnya kamu berbicara dengan saudara iparmu? Kakak ipar. Sakit. Cynthia memohon belas kasihan lagi dan lagi, matanya penuh dengan air mata. Kakak ipar, biarkan aku pergi, aku akan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Oh ya, aku lupa membawa uang. Apakah kamu punya? Harvey sangat menyayanginya. Dia merogoh dompetnya dan melemparkannya. Cynthia mengambil setumpuk uang dengan senang hati dan pergi memesan. Namun, dalam adegan yang menghangatkan hati ini, tampak seperti mereka sedang menggoda orang lain, mereka yang menonton gemetar karena marah. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Harvey harus mengakui bahwa kualitas makanan kantin tidak buruk, terutama hidangan yang disajikan dalam porsi besar yang sepenuhnya memenuhi persyaratan Harvey. Dia segera mulai makan, senang. Setelah itu, dia tidak membuang waktu dan hendak pergi bersama Cynthia. Cynthia melompat-lompat dengan gembira, dia senang. Orang-orang dengan mata tajam dengan cepat mengerti bahwa Cynthia pasti sangat mencintai lelaki tua ini setelah menonton seluruh adegan. Banyak anak laki-laki yang patah hati, mereka tidak sabar untuk gantung diri. Saat Harvey dan Cynthia keluar dari kantin, sekelompok besar orang mendekati mereka, menghalangi jalan mereka. Mereka mengenakan kaos basket, semuanya terlihat sangat mendominasi. Mason, apa artinya ini? Cynthia berkata, mengerutkan kening. Mason Warner adalah master muda dari Regency Enterprise dan mahasiswa baru di Universitas Woodward. Dia terus mendesak Cynthia sejak bertemu dengannya sebulan yang lalu. Tapi dia telah menolaknya beberapa kali. Mason tidak peduli dengan Cynthia. Sebaliknya, dia memelototi Harvey dan menggeram, beraninya kau menyentuh wanita yang aku suka. Kamu mau mati, keluar dari gerbang sekarang. Atau aku akan menghancurkanmu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.